Tuberkulosis atau disebut juga TB, adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang menular dari orang yang sakit TB melalui udara, misalnya dengan batuk, berbicara, atau menyanyi. Hingga tahun 2021, sekitar seperempat populasi dunia telah terinfeksi bakteri penyebab TB, yakni setara dengan sekitar 2 miliar orang. Namun, hanya sekitar 5 hingga 10% yang akan menderita penyakit TB. Sebagian besar penderita TB adalah orang dewasa, terutama pria. Bakteri penyebab TB dapat hidup di dalam tubuh tanpa menimbulkan penyakit TB. Ini disebut infeksi TB laten. Pada kebanyakan orang yang menghirup bakteri TB dan terinfeksi, tubuh mampu melawan bakteri untuk menghentikan pertumbuhannya. Orang dengan infeksi TB laten tidak bergejala, tidak menularkan ke orang lain, dan umumnya tidak akan pernah sakit TB selama memiliki daya tahan tubuh yang baik. Risiko menderita penyakit TB jauh lebih tinggi pada orang yang terinfeksi HIV, kurang gizi, menderita diabetes, merokok, dan konsumsi alkohol. TB umumnya mengenai paru, tetapi juga dapat mengenai organ lain, seperti selaput otak atau meningen, pleura atau selaput pembungkus paru, kelenjar getah bening, saluran pencernaan, saluran kemih, kulit, sendi dan tulang. Pada umumnya hanya jenis TB paru yang menular. Pada tahun 2020, TB adalah penyebab kematian tertinggi ke-13 di seluruh dunia dan penyebab kematian tertinggi kedua akibat infeksi tunggal setelah COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membalikkan kemajuan program pemberantasan TB global yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Capaian target TB global sebagian besar berada di bawah target. Dampak yang paling jelas berupa penurunan jumlah laporan orang yang baru didiagnosis TB. 16 negara menyumbang 93% dari penurunan ini, dengan India, Indonesia dan Filipina yang paling terdampak. Pada tahun 2020, secara global diperkirakan ada 1,5 juta kematian akibat TB, meningkat dari 1,4 juta pada 2019. Pada tahun 2020, Indonesia berada di posisi ketiga negara dengan jumlah penderita TB terbanyak dengan menyumbang 8,4% kasus secara global, setelah India dan Tiongkok. Gejala klasik TB paru umumnya berupa batuk, yaitu singkatan dari batuk berdahak lebih dari 2 minggu, anoreksia, yaitu tidak nafsu makan, turun berat badan, keringat di malam hari tanpa aktivitas, dan sesak nafas atau sakit pada dada. Tes diagnostik untuk penyakit TB meliputi pemeriksaan dahak atau sputum, yang dikembangkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Selain itu, juga ada tes molekuler cepat yang diizinkan penggunaannya oleh WHO pada tahun 2010, serta metode berbasis kultur yang membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memberikan hasil, tetapi paling akurat. Tanpa pengobatan, angka kematian akibat TB tergolong tinggi. Studi menemukan bahwa sekitar 70% orang dengan TB paru yang tidak diobati, meninggal dalam waktu 10 tahun setelah didiagnosis. Jadi jika sakit TB segeralah berobat ke dokter. Obat TB yang efektif pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an. Pengobatan yang saat ini direkomendasikan untuk orang dengan penyakit TB yang sensitif terhadap obat adalah regimen 6 bulan yang terdiri dari 4 obat, yaitu isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide. The Global TB Drug Facility dan pemerintah menyediakan obat TB regimen 6 bulan dengan biaya sekitar $40 Amerika per orang. Obat ini diberikan secara gratis untuk pasien. Tingkat kesembuhan untuk orang yang minum obat TB regimen 6 bulan, minimal sebesar 85%. Jadi pastikan minum obat sesuai anjuran dokter.
Pengobatan untuk penderita TB yang resisten obat memerlukan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih mahal, serta menyebabkan lebih banyak efek samping. Tingkat kesembuhan untuk pengobatan TB yang resisten obat umumnya hanya berkisar 50 hingga 75%. Orang yang minum obat rifampicin atau rifapentin umumnya akan mengalami perubahan warna oranye pada urin dan cairan tubuh lainnya. Ini adalah hal yang normal. Hingga tahun 2022, satu-satunya vaksin yang diizinkan untuk pencegahan penyakit TB adalah Basil Calmette-Guerin atau BCG. Vaksin BCG pertama kali diberikan pada manusia pada tahun 1921. Vaksin BCG tidak mencegah infeksi pertama TB dan tidak mencegah kambuhnya infeksi TB paru yang merupakan sumber utama penyebaran kuman di masyarakat. Oleh karena itu, dampak vaksinasi BCG terhadap penularan kuman TB terbatas. Vaksin BCG bermanfaat mencegah bentuk parah TB pada anak, seperti meningitis TB yang menyerang otak. Hingga tahun 2020, belum ada vaksin yang efektif untuk mencegah penyakit TB pada orang dewasa. Penelitian mencari vaksin tersebut masih berlangsung. Tuberkulosis merupakan penyakit yang diderita sejak zaman kuno. Studi menunjukkan bahwa TB sudah diderita oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Penyebab TB diketahui pada 24 Maret 1882 oleh seorang dokter dari Jerman bernama Robert Koch. Tanggal 24 Maret kemudian diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Dunia. Demikian 24 fakta seputar tuberkulosis yang perlu untuk Anda ketahui.